Halo semua, jalan-jalan lagi bareng kami, keluarga jelajah. Kami akan camping di Smart Camp Gunung Luhur, Bogor. Perjalanan ini kita mulai melewati tol menuju Puncak. Nah, kalau tol Puncak Bogor itu kita akan ditandai dengan banyak orang yang jualan karena di daerah ini cukup sering macet, apalagi kadang juga ada buka tutup. Jadi kita akan lihat pemandangan seperti di video ini. Ada yang jualan gemblong, pisang, dan lain-lain. Seperti biasa impulsif, kali ini aku beli tahu sumedang. Yang seru perjalanan menuju puncak adalah pemandangannya, apalagi kalau langitnya cerah. Kita bisa melihat pemandangan gunung dengan jelas, panoramanya indah sekali. Cara menuju ke Smart Camp Gunung Luhur mudah, teman-teman bisa menggunakan jalur yang sudah ada di Google Map. Pastikan cek jam karena sering ada buka tutup ya. Kita akan melewati jembatan tua yang ada tulisannya Riung Gunung. Katanya ini adalah jembatan menuju Villa Petilasan Presiden Soekarno. Karena kami belum sarapan, kami mau mampir ke sate legendaris yang ada di puncak. Namanya Sate Hanjawar. Terkenal dengan sate kambing muda yang buka 24 jam. Letaknya juga sesuai Google Map di Jalan Raya Palasari, Kecamatan Cipanas. Dari jalan besar tinggal belok kiri, patokan Alfamidi, maju sedikit nanti kalian akan ketemu parkiran mobil yang luas. Jadi nggak usah khawatir buat yang bawa kendaraan roda 4. Dari dalam mobil udah kelihatan ya satenya mengepul. Katanya di dalam sehari bakarnya bisa sampai 40 kambing. Aku suka banget karena penampakan dapurnya itu bersih ya teman-teman. Nggak usah khawatir karena tempatnya itu luas. Jadi di belakang tempat bebakarannya itu ada banyak kursi dan meja makan. Karena Bogor dingin, suasananya juga jadi sejuk banget. Kami berdua jadi pesen yang anget-anget. Ini menunya kalau teman-teman mau lihat. Aku dan suami pesan sate dan sop kambingnya. Nggak perlu nunggu terlalu lama, orderan kami sudah siap. Ini adalah sate kambingnya dan menurut aku yang gong banget adalah sop kambingnya. Enak banget. Dagingnya lembut, dicampur acar dan kecap enak. Jadi kami berdua habis 20 tusuk sate dan 1 porsi sup kambing. Saatnya melanjutkan perjalanan menuju area Smart Camp Gunung Luhur. Kami memilih rute yang paling umum dan relatif aman untuk kendaraan roda 4, yaitu jalur Telaga Saat. Patokannya adalah kalau kamu sudah lewat Masjid At-Ta'awun, cari belokan menuju Telaga Saat atau Telaga Warna. Kita akan dikenakan tiket masuk per orang 30.000 dan tiket mobil sebesar 15.000. Jalur ini relatif aman karena sudah dipaving. Teman-teman bisa lihat pemandangan kebun teh Ciliwung yang indah banget. Konon katanya Telaga Saat yang tempatnya ada di Desa Tugu Utara Cisarua Bogor ini adalah salah satu titik nol Sungai Ciliwung. Jadi telaga ini adalah salah satu sumber air yang nantinya mengalir sampai ke Jakarta. Di tengah perjalanan kita akan bertemu security untuk cek tiket yang sudah kita beli di loket utama tadi ya. Setelah melewati loket ini, perjalanan kita masih lumayan cukup jauh untuk sampai ke Telaga Saat. Di sini kita juga nggak boleh ngebut karena masih banyak satwa liar yang katanya sering nyebrang jalan. Katanya masih sering ada babi hutan, rusa, atau hewan-hewan lain yang sering lewat di jalan ini. Kita ambil kiri setelah The Ciliwung Adventure Camp. Jalannya masih halus. Kita lurus terus sampai memasuki area Telaga Saat. Di sini perjalanan dimulai, jalanannya sudah lumayan kurang halus atau bebatuan aja. Sampailah
kita di Telaga Saat, di mana seperti yang sudah kami bilang di awal, ini merupakan 0 km dari mata air Sungai Ciliwung. Telaganya indah, cocok sekali jadi area piknik keluarga. Kita lanjut perjalanan menuju Smart Camp Gunung Luhur. Meskipun jalanannya batu-batuan, tapi aku enjoy banget melewatinya. Kita juga akan lihat ada homestay yang cantik ya, kayak glamping gitu dari kejauhan. Di pinggir jalan aku juga terpana melihat kebun teh yang kok berwarna pink. Ternyata di antara pepohonan teh itu ada bunga-bunga berwarna ungu, cantik sekali. Ada yang tahu nggak ini bunganya namanya apa? Beginilah kalau trip bersama istri, karena 10 meter sekali berhenti lihat objek bagus, rasanya selalu pengen jepret. Setuju nggak ibu-ibu? Perjalanan melewati jalan bebatuan masih berlanjut, bahkan kita disuguhi jalan untuk menyeberangi sungai seperti main ke taman safari. Tapi untuk mendapat pemandangan seindah ini, aku sih yes ya. Pastikan kalau teman-teman mau main ke Smart Camp Gunung Luhur, kondisi kendaraan juga oke, karena di sini susah sinyal dan kita jarang banget ketemu orang. Setelah kita melewati tanjakan, turunan, jalan bebatuan, tanda kita sudah dekat dengan Smart Camp Gunung Luhur adalah kita bertemu SD dengan pemandangan terindah, namanya SDN Cikoneng. Beruntung banget adik-adik di sana sekolah sambil healing karena melihat pemandangan kebun teh ya. Selain Smart Camp Gunung Luhur, di area sini ternyata juga ada beberapa tempat camping lainnya. Di jalanan yang semengerikan ini, suamiku fokus nyetir dan aku fokus rekam-rekam. Lalu kita ketemu pohon yang ada burung lagi nangkring. Happy banget! Akhirnya kita tiba di Smart Camp Gunung Luhur. Sudah terlihat hamparan beberapa tenda di sana. Saatnya kita parkir dan unpack semua bawaan kita. Ini adalah parkiran mobilnya, aman dan dijaga. Kita bisa bayar juga untuk orang membantu kita membawa barang ke area atau lapak tenda kita. Dari area parkir ke lapak tenda sekitar 5 menit kalau jalan cepat. Sampailah kita di tempat yang sudah kita booking, jadi baiknya kalian juga booking karena ternyata banyak sekali orang yang sudah booking atau reservasi ngecamp di Smart Camp Gunung Luhur. Dan inilah part yang aku suka ketika aku harus masang tenda bersama suamiku. Kita akan selalu time-lapse proses ini. Di camping kedua ini kami menambahkan flysheet supaya nggak kepanasan. Kami pun masih bingung cara pasangnya benar atau salah, tapi inilah bagian serunya ya teman-teman. Inilah penampakan tenda kami. Kebanyakan adalah barang aku yang isinya untuk memasak. Memang belum rapi, tapi ini sudah bisa melengkapi semua kebutuhan kami berdua. Suamiku mengambil air ya, tugas dia yang utama supaya aku bisa memulai memasak. Karena ini lokasinya di camping ground, jadi semua fasilitas itu ada ya teman-teman. Jadi nggak perlu khawatir ya. Kalau kalian ngecamp, kalian masih tetap bisa ke toilet. Bahkan yang paling gong, kita tetap dapat colokan listrik. Jadi nggak akan lowbat. Hal pertama yang aku lakukan adalah masak nasi. Sebenarnya bisa beli, tapi ini kan serunya ngecamp ya. Kita masak apapun dari nol. Setelah nasi masak, yang paling gampang selanjutnya adalah masak telur dadar. Di sini aku memang bawa daun pisang supaya nggak terlalu nyampah dan nggak terlalu sering cuci piring. Tidak lupa tambahan sayur. Kali ini tumis buncis sebagai pelengkap. Lalu karena kami membawa icebox, jadi kami membawa sisa makanan dari rumah, seafood atau kepiting. Dan jadilah makanan sore kami. Enak banget makan sambil melihat pemandangan gunung di tengah-tengah kebun teh. Suasananya tenang, dingin, rasanya kita bisa recharge semua yang indah-indah lah di sini. Semakin sore hawanya juga semakin syahdu ya teman-teman. Ini punya perhutani.
jadi emang dimonetize ya. Nah, kita akan ke toiletnya di sana. Jalan dari tenda ke toilet deket banget nih. Dan ini sudah toilet. Ini toiletnya, toilet umum. Setelah mandi, kita balik ke tenda dan juga ngangetin air untuk bikin teh hijau. Kalau siang udaranya nggak terlalu dingin, tapi kalau malam aku sarankan teman-teman bawa baju hangat dan juga penghangat di tenda. Tapi karena kita pakai yang double dan juga ada flysheet, jadi dalamnya terhitung hangat dan aman. Setelah minum teh hijau, kami lanjut tidur dan gak sabar menunggu pagi. Kami bangun sekitar 5:30, warna langitnya biru dan berembun. Hal pertama yang aku lakukan adalah pergi ke toilet dan ternyata pas sampai di depan toilet itu sudah antri ya. Jadi jamnya berbarengan dengan orang-orang lain. Tapi nggak masalah sambil menunggu pagi pemandangan dari toilet seperti ini. Dengan suara burung, aduh enak sekali. Sambil menunggu antrian toilet, kita bisa melihat pemandangan seindah ini. Nah, buat teman-teman yang mau ngecamp ke Gunung Luhur, bisa banget booking melalui Instagramnya. Booking tempatnya itu 100.000, masih ada tambahan biaya parkir 10.000. Untuk bayar listrik itu 50.000 dan per orang masih dikenakan tiket sekitar 15.000-an aja. Untuk menghangatkan diri, teman-teman bisa lihat teh koko berembun, kita ngangetin air untuk bikin kopi. Tendanya juga ya berembun, padahal semalam aku tidur rasanya anget sekali loh. Untuk nemenin minum kopi, aku juga bikin risol. Karena kalau bawa icebox, bawa makanan apa aja itu aman loh teman-teman. Beginilah suasana pagi sambil ngopi di Gunung Luhur. Pasti semua orang yang ada di tenda ini juga happy banget bisa melihat pemandangan kebun teh dan pegunungan yang indah. Di sini aku bikin sordo ala-ala, suamiku suka banget makan sandwich, jadi aku memang sudah bawa ground beefnya dan beberapa sausnya. Caranya mudah banget, tinggal panasin sordo pakai butter, lalu kita panasin daging gilingnya, kita tambah garam. Di sini aku juga tambah keju, tinggal kasih saus, mayones dan mustard, jadi. Jangan lupa tambahkan sayur ya. Meskipun ngecamp, kebutuhan nutrisi juga harus terpenuhi. Jadi kita nggak cuma makan mie instan aja. Setelah masakan untuk suamiku matang, lanjut buat aku masak telur gobal gabul ya. Orak-arik gobal gabul dan ngangetin nasi sisa kemarin nih. Jadi pagi-pagi nasi anget, telur gobal gabul pedes, plus kopi dan pemandangan gunung yang syahdu. Setelah itu kita lanjut tidur, bengong-bengong lagi, dan ya makan lagi. Menu spesial siang ini adalah steak karena bumbunya gampang, cuman bawang, garam, dan daging. Tapi kita tambahin butter nih, jadi biar ala-ala restoran kayak gitu.
Nanti aku kasih rekomendasi icebox yang aman untuk 2 hari karena daging, risol, dan makanan-makananku aman banget untuk dikonsumsi selama 2 hari. Nggak lupa buat nemenin protein ya, namanya 30++, kita makan sayur, yang paling gampang adalah buncis. Nah, ini dia makan siang kami dan setelah ini kita akan siap-siap untuk tutup tenda. Proses lipat-lipat tenda ini juga seru ya teman-teman. Kita nggak boleh ada pasak yang ketinggalan. Nanti waktu kita camping selanjutnya susah buat diriinnya. Jadi pastikan dihitung supaya nanti kalau mau camping lagi mudah buat pasang tendanya lagi. Disinilah letak kerjasamanya karena nggak ada yang boleh diem aja. Jadi aku dan suami ganti-gantian nih masukin barang-barang ke mobil. Seru banget, jadi dengan nginep 1 malam aja kita refresh banget untuk memulai hari selanjutnya. Buat teman-teman yang penasaran dan mau cobain, aku encourage teman-teman untuk mulai aja, mau dari glamping atau langsung camping karena menyenangkan. Pastikan lagi nggak ada barang yang ketinggalan, packing di mobil dan rapikan, dan kita siap-siap lanjut ke perjalanan selanjutnya. Jalan keluar dari camp Gunung Luhur juga dibedakan dengan jalan berangkat, jadi kemungkinan papasan kecil banget. Ilalangnya tinggi-tinggi sekali dan turunannya lumayan tajam, jadi hati-hati. Dari turunan ini jalurnya lebih cepat, kita akan langsung sampai ke area SD Cikoneng yang kemarin kita lewati. Dengan 2-3 jam dari Jakarta kita bisa lihat pemandangan seindah ini loh ya. Jadi ayo teman-teman, siapa yang akan camping ke Gunung Luhur selanjutnya? Share ya. Nanti aku akan share nama PIC dan nomor HP-nya di kolom deskripsi ya. Kita berhenti dulu di pinggir jalan untuk melihat penampakan bunga warna pink di tengah kebun teh. Lihat bunganya sebagus dan sebanyak ini kayak ada di dunia imajinasi ya. Buat teman-teman yang suka bunga-bungaan kayak aku, semoga pemandangan ini memanjakan mata kalian semua ya. Setelah selesai puas melihat bunga pink di tengah kebun teh, kami melanjutkan perjalanan pulang. Karena udah di puncak, gak ada salahnya mampir ke Kopi Klotok Cisarua. Kedatangan kami disambut oleh tupai dan bunga bougainville warna-warni yang cantik. Yang kami pesan pasti gak jauh-jauh dari pisang goreng dan makan nasi lodehnya. Kalian suka gak nasi lodeh dari Kopi Klotok? Sepertinya rasanya gak ada duanya ya. Kopi Klotok Cisarua ini buka dari jam 10 pagi sampai dengan jam 9 malam dan buka setiap hari. Letaknya ada di Jalan Raya Puncak Cianjur nomor 79 ya. Kalian gak perlu khawatir karena tempat parkirnya luas, tempat makannya juga sangat luas. Liburan kali ini ditutup dengan pisang goreng Kopi Klotok Cisarua. Terima kasih karena sudah menemani perjalanan kami dan jangan lupa ikuti perjalanan kami selanjutnya. Terima kasih teman-teman.